Di episode hari ini, kami membicarakan tentang kuliah online versus kuliah offline. Langsung saja, selamat datang di podcast Dengar Bicara. Dengar dulu, baru bicara. Hello humans, selamat datang kembali di podcast Dengar Bicara. Jadi melanjutkan episode yang kemarin di mana kita akan membahas tentang kuliah online dan kuliah offline. Pasti kan dua-duanya beda gitu. Secara nama udah beda, terus secara bentukan juga beda gitu. Pasti kita di kelas tapi kayak gini nih di sini kayak di platform gini nih kayak di Zoom gitu, terus mungkin di Google Meet kayak gitu kan. Nah, gue pengen membahas apa sih enak dan gak enaknya kuliah online, dari online dulu ya, yang akan kita jalankan gitu ya nanti. Ya, boleh. Oke, kalau dari gue nih ya, enaknya kuliah online lu gak perlu pakai baju yang rapi-rapi banget. Karena nggak perlu mandi. Iya sih, itu gue setuju sih. Kalau apa namanya, kalau nggak perlu mandi tuh ya gue setuju. Karena kemarin gue juga gitu soalnya. Ya kan? Nah, Tergantung sih. Tuh. tapi gue Tergantung. keseringan banget sih nggak mandi. Lagian juga siapa yang mau perhatiin gak sih? Tergantung gimana Tapi dia emang. Kalau masih baru bangun tidur kelihatan banget. Kalau disuruh nyalain kamera tuh gue mandi. Tapi kalau Iya. kalau dosennya nggak nyuruh nyalain kamera ya gue nggak. Inilah 5 menit sebelum kelas juga gue baru nyalain laptop. Ya, gue juga sama sih. Iya sih, kayak gitu sih. Gue juga kadang-kadang kayak gitu, dan enaknya juga lagi nih kita bisa ngikutin kelas sambil tidur-tiduran. Kayak dengerin podcast doang kadang-kadang. Kayak suaranya doang Benar. gitu, nggak ada videonya. Oh, iya benar. Itu Iya, enak benar. banget sih, sumpah. Itu enak banget sih. Terus habis itu tidur kan, tiba-tiba kayak ya tidur. Iya, ketiduran. Tiba-tiba kayak gue gitu yang tersisa terakhir di situ. Pernah tuh gue di kelas Demi apa? eksperimen. Iya, seriusan. Dia. Gue ketiduran. Terus ya udah, untungnya kayaknya dosennya nggak notice lah untungnya. Iya. Kalau notice dipanggil sih, Mam. Dipanggil juga gue nggak nyaut anjir. Oke, lanjut. Terus Itu dari gue enaknya, jadi nggak perlu mandi, terus nggak perlu gimana ya, ya pokoknya nggak perlu rapi, sama kita bisa sambil tiduran dengerin kelas gitu. Nih coba dari siapa? Abdillah dah, nih yang lagi di kampus, di lorong kampus. Gak tahu sih, bingung banget dia ngapain di lorong kampus gitu, aneh banget. Sumpah. Lagi nongkrong, bro. Waduh. Ya deh. Kalau kuliah online tuh enaknya nggak perlu lu nggak perlu macet-macetan di jalan. Setuju. Nggak sih? Setuju. Soalnya kan gue bawa motor, kadang-kadang tuh pasti macet, pasti kalau pulang sore kalau nggak berangkat bareng orang kantor gitu pasti kena macet lah dikit-dikit. Tapi macet lu masih enak dekat di rumah lu. Tidak seperti saya. Di ujung. Kayaknya lu harus ngekos deh, Mam, mulai sekarang, Mam. Aduh. Orang pulang malam aja nggak boleh, apalagi ngekos, coba. Ya, kan kalau ngekos udah pasti tepatnya. Kenapa nggak boleh pulang malam? Nggak boleh. Nggak tahu kenapa. Kenapa nggak nanya? Kenapa nggak nanya? Nanya juga jawabnya pasti pokoknya nggak boleh gitu paling. Orang Terus kalau tuanya ada Imam, proker gitu gimana? Kalau itu masih dimaklumin, maksudnya kalau pulang malam gue cuman main doang, tuh nggak boleh baru. Oke. makanya Mam jangan keseringan nongkrong. Iya deh, gue kan nongkrongnya di warnet doang nih, itu gue lagi nongkrong.
Nongkrong kayak gue dong di kampus. Ntar kalau ditanya, kamu dari mana? Di kampus. Ais. Ya benar sih, benar sih. Lu gimana lah? Enaknya lah. Kalau online ya, Hmm. bisa multitasking. Jujur kayak kalau online tuh kan, kalau offline tuh kayak ya udah lo harus di kelas merhatiin dosennya gitu kan. Kalau Iya. online tuh kayak ya udah lo merhatiin dosen sambil nyatet, bisa sambil ngerjain yang lain gitu loh. Jadi bisa 2-3 hal selesai dalam satu waktu gitu. Jadi gue punya waktu tidur lebih. Iya Gitu, sih. guys. Waktu Tapi tidur gue malah berkurang. nah, iya juga ya. Anehnya di situ sih. Tapi Apa gua ini sih maksudnya gua juga apa ngerasain kayak kita bisa multitasking gitu loh. Jadi gue pernah kayak lagi kelas online. Jadi kelas online gue di laptop, gue nyalain laptop, terus di HP gue sambil wawancara. Wawancara apa, woy? Wawancara ini buat anggota gitu, buat Gokil. ikut itu. Jadi Gila, gue nggak berani sih kayak gitu. Kalau kayak gitu gue Gokil. bisa disentil sama kakak-kakak. ya tapi kan itu apa gimana ya? Apa kelasnya suara gua mute, terus kameranya gua ilangin. Jadi Ya ya cuma udah nama aman. doang lo di situ kan. Jadi kayak ya udah. Yoi. Bener-bener imam. Tapi emang agak anehnya yang itu sih, maksudnya tadi kan lu bilang si Rela bilang kayak jam tidur gue bisa nambah, tapi nyatanya gue malah amburadul loh jam tidurnya pas kelas online, kerasain banget gitu. Maksudnya tuh kayak ini loh, kayak jam tidurnya tuh lebih bukan jam tidur malam, bukan. Maksudnya kayak di tengah-tengah gitu. Kayak misalkan habis kelas lo harus ngerjain tugas gitu. Tapi kalau tugasnya bisa selesai duluan kan gue bisa rebahan dulu lah, main-main dulu lah. Jadi kayak ya mengurangi beban yang harusnya gue lakukan nanti gitu kan. Cuma kalau untuk urusan tidur malam sih ya gue no debat sih, emang pasti akan tidur malam terus. Tapi jujur ya kalau selama kelas online tuh gue kemarin kayak amburadul banget gitu jam tidurnya. Kalau ngomongin jam tidur ya. Jadi Emang kenapa tuh? kalau gue sih ngerasanya kan karena gue ngerjain tugas di kamar, terus Makan di kamar. makan di kamar, tidur di kamar. Jadi kayak semuanya Mandi di di kamar. kamar. Ternyata kalau kayak gitu tuh nggak sehat gitu. Gua udah ngerasain gitu. Jadi menurut gue ya si otak guanya ini kayak ini loh, kayak bingung gitu. Ini kamar ini buat lu kerja, buat lu makan, apa buat lu istirahat gitu. Karena Iya, jadi iya. bingung gitu loh otak gua. Jadi itu sih apa malah jadi amburadul, terus guanya jadi capek sendiri gitu. Bahkan pas lagi malam, pas misalkan udah pada selesai, gue mau tidur tetapnya nggak bisa gitu, karena mungkin karena bingung gitu ya otaknya. Oh, kalau menurut gue nih ya, jangan apa kan kita biasanya ngabisin energinya yang biasa kita yang kapasitasnya itu biasa kita pakai buat naik TJ lah ke kampus, jalan kaki gitu. Sekarang energi yang kayak gitu-gitu itu nggak kepake gara-gara kita kuliah online. Ya nggak sih? Benar. Jadi energinya itu kesimpan. Jadi kita nggak ngerasa capek kayak biasanya. Iya. Jadi iya sih, energi kita jadi kesimpan terus. Masih banyak. Kayak masih banyak gitu. Walaupun udah malam gitu kan, tapi pegel loh. Cuman apa seharian di komputer gitu, depan komputer ngerjain tugas. Pegel Iya, banget. benar. Itu parah banget sih, gue ngerasain banget sih kayak gitu. Jadi jam tidur gue berantakan, terus bahkan pas UAS kemarin ini gue tertidur. Nah, itu aneh sih, maksudnya? Mam. Itu parah banget sih. Jadi Lo ketiduran pas UAS? Bukan tiduran pas UAS. Jadi gue misalkan UASnya itu jam... Gak bangun dia pas UAS. Iya, gue nggak bangun pas UAS. Terus? Untungnya dosennya sangat baik. Masih dikasih toleransi waktu buat ngerjain. Karena kayaknya kayak gituan gak bakalan ada dah di semester besok.
Gue ngerinya gitu sih. Untungnya gue sekarang udah mulai belajar nih. Kan ini sekarang udah mulai masuk ini kan, maksudnya udah mulai mau masuk kuliah online. Gue udah mulai belajar nih ngatur jam tidur gue, ngatur kayak tadi yang menurut gue kayak jangan cuman kerja tuh di satu tempat gitu doang. Jadi gue ngebedain tempat tidur gue, tempat buat gue kerja, tempat gue buat apa gue bedain gitu. Jadi si otaknya jadi bisa ngebedain gitu loh. Jadi nggak kayak bingung kalau menurut gue gitu sih. Berarti lu punya ini dong, beberapa spot sekarang buat ngelakuin aktivitas lu. Benar. Jadi gue ada beberapa spot. Pertama di kamar gue, terus gue kalau buat kerjain hal kayak ngedit atau apa itu di ruang tamu gue atau enggak di depan ruang TV gitu lah buat nonton bareng di situ gue ngerjain. Terus ya pokoknya gue pisahin lah tempat gue buat kerja sama tempat gue buat istirahat karena ternyata yang gue udah rasain kayak cukup ngaruh juga sih ternyata ke gue ya kayak gitu sih. Benar. Banyak juga sih katanya yang pakai cara kayak gitu, jadi kayak lebih apa sih, lebih kerasa aja beda-bedanya harus ngapain. Misalkan di sini berarti ya gue harus ini, di sini ya gue harus ini, kayak gitu-gitu. Iya. Karena menurut gue si otak kita punya kayak mode gitulah yang berbeda-beda lah, kayak ada mode kerja, ada mode istirahat. Benar. Menurut gue kayak gitu. Nah, itu kan gak enaknya dari gue ya, kayak jam tidurnya amburadul, terus apa? Gue jadi kayak kalau misalkan stres gitu nggak bisa kemana-mana juga kan karena corona gitu, walaupun gue lihat ya udah pada banyak banget yang kayak road trip sama keluarga, gila sih. Gue nggak ngebayangin gitu loh. Gue nggak Gue ngebayangin. juga nggak ngerti sama kayak berani gitu banget ya. Iya, gila sumpah. Keren. Maksud gue kayak kalau memang lo mau pergi gitu loh, tetap ngelakuin PSBB juga gitu loh, standar protokol kesehatan itu juga jangan dilupain. Kayak lo mau ketemu keluarga lo juga ya, keluarga lo punya potensi untuk nularin gitu loh. Virusnya tuh nggak milih-milih lo mau nularin ke siapa, makanya itu kayak aneh banget. Iya sih, parah banget sih itu. Gue bingung di situ sih. Kayak udah pada santai banget gitu, udah pada nongkrong gitu kan. Gue aja kalau misalkan ke Alfamart aja kayak agak rada dia gimana gitu ya. Rada takut kan. Nah, itu kalau lu gimana, Dil? Yang gak enaknya, Dil. Jadi kan gue udah tuh kayak jam tidur gue, terus kalau stres gak bisa kemana-mana karena corona ini. Lu gimana, Dil? Gue gak enaknya kuliah online ya. Jam mainnya sih yang kurang. Soalnya kan biasanya ketemu teman gitu kan di kampus. Sekarang kayak kuliah selesai, ngerjain tugas, tidur ya udah gitu-gitu diputar di situ-situ aja. Yang biasanya ketemu teman ya kan, bisa ngobrol. Sekarang udah jarang banget kayak ngobrol sama temen sendiri. Lu kalau ngobrol gitu nggak pernah bagaimana? Kayak masih ngobrol lah, kita masih kayak ngechat gitu sih. Jarang. Hitungannya tuh kalau lu ketemu langsung lebih intens ngobrol lah. Ya nggak sih? Iya, benar. Iya sih. Dibandingkan sama chat atau nggak via Zoom kayak gini. Iya sih, bener sih. Terus ini kalau kuliah online tuh susahnya ngerjain tugas kelompok, Pak. Oh, iya. Bener banget. Ngerjain tugas kelompok kayak cukup gimana ya? Agak susah juga kan ada. Misalnya lu ngerjain ini, laporan lah pokoknya. Di Gdocs. Kan itu ngerjainnya bareng-bareng ya? Biasanya lu udah ngetik, ntar temen lu ngetik lagi hal yang sama, kan ngeselin.
Iya sih, bener sih. Agak rada ngeselin ya, kayak gitu ya. Tapi itu buat ini sih, buat bercandaan doang biasanya. Lu gimana lah? Gimana lah? Nggak enaknya tuh apa ya? Kelamaan lihat layar kali ya. Kayak capek juga kan mata, apalagi kalau pakai kacamata. Ya sebenarnya nggak tahu sih gue, kayaknya nggak ngaruh mau pakai kacamata apa enggak, orang-orang juga pasti capek kan ngelihat layar lama-lama. Kayak ya berjam-jam gitu loh ngeliatin laptop. Terus udah gitu lo harus nyatet juga, terus lo harus merhatiin, kalau nggak merhatiin lost semua udah. Jadi ya itu sih yang gue nggak suka dari kuliah online. Oke. Jadi kayak lu kecapean buat ngeliatin layar gitu ya, karena sering kelamaan lihat layar juga kadang pusing sih. Gue juga ngerasain sih kalau misalkan gue sering megang handphone gitu kan, lihat layar handphone kayak pusing juga sih gue liatnya. Iya, bikin sakit kepala. Iya benar banget sih. Terus nah kan tadi udah kita bahas nih tentang yang online-nya. Kira-kira kalau offline-nya nih yang lu pada kangenin dulu dah, berarti yang baiknya ya, yang positifnya gitu ya. Yang lu kangenin apa dari offline? Ketemu temen sih kayaknya. Ketemu temen secara langsung ya. Ada fisiknya gitu. Iya sih, bener sih. Beda ya, beda banget ya. Beda lah. Kalau Beda ketemu banget langsung kan lu bisa tampol-tampolan sekalian. Ih. Tapi sekarang udah nggak bisa sembarang nampol-nampol dia. Iya sih. Kenapa tuh? Pakai hand sanitizer dulu baru bisa. Iya, mau nampol tuh pakai hand sanitizer dulu, yang nampol gitu baru. Repot ya mau nampol orangnya, mesti bersih-bersih dulu. Iya sih, bener sih. Gitu sih dia bener, kayak apa, beda banget gitu kalau ketemu fisik gitu. Apalagi kayak sekarang gitu, yang gua rasain kayak misalkan kita ngetek podcast gini, kalau ketemu fisik pasti beda obrolannya. Iya benar-benar. Lebih kayak ada Bakalan makin hidup gimana gitu. gitu obrolannya. Benar sih, benar banget sih. Ngerasain banget sih kalau di online gini kayak obrolannya tuh kayak ya gimana gitulah. lu gimana lah? Apa ya, kalau gue yang gue kangenin kuliah offline sih pasti ketemu teman-teman. Nah itu udah pasti banget. Makanan Kayak kampus. itu juga makanan kampus juga. Benar. Cuma kayak makanan kampus tuh ada yang bisa menggantikan gitu loh. Cuma kan kalau teman-teman kayak mana ya, beda gitu loh. Kayak ya udah, biasanya kita ngobrol, biasanya kita bareng, biasanya kita main, terus tiba-tiba online semua, nggak bisa main bareng, nggak bisa segala macem. Kayak kentang banget, tau nggak? Bener-bener kentang, nggak ada sensinya ngobrol pakai beginian, nggak asik, nggak suka. Iya bener banget. Sebelum corona kayaknya enak-enak aja ya ngobrol via internet kayak gini. Sekarang bosan. Kelamaan begini soalnya. Bosan banget asli. Dan pasti kayak bakalan hampir selamanya nggak sih? Nggak selamanya dong. Bisa jadi Selamanya. Tahun depan lah, setahun ke depan. Sampai tahun depan lah ya. Pokoknya depan sampai ya. bisa kita tangani lah nih si virus yang tidak bisa dikontrol saat ini gitu kan. Sampai dia bisa kita pegang gitu kan, baru kita bisa cabut lagi keluar. Bener banget sih, tapi yang gue heran ya itu sih yang tadi orang-orang yang udah berani banget keluar gitu loh. Itu gue heran sih. Pas virusnya masih 100-an kayak karantina semua. Sekarang kasusnya per hari 1000 sudah bodo amat. Udah nggak peduli gue. Gini loh, kalau lu mau keluar ya udah, oke. Tapi jangan lupa perhatiin protokol kesehatannya. Suruh pakai masker ya pakai masker, cuci tangan, jangan sembarangan. Udah itu doang sebenarnya. Cuma kalau misalkan lo udah kayak gitu, udah tahu protokol kesehatannya, tapi lo tetap keluar dan nggak merhatiin, nggak aware sama sekitar, ya
udah, ya udahlah mati aja loh. Kayak gue udah Waduh. bener-bener, aduh udah malas banget sih ngurusin kayak gituan. Kayak gue tuh nggak pernahnya kepikiran sampai seyakin itu pengen pindah dari Indonesia. Kayak ya Allah gue pengen pindah dari Indonesia, warga negara Indonesia nggak apa-apa, yang penting gue nggak tinggal di Indonesia gitu. Gue nggak pernah mikir kayak gitu. Gue pengen Sekarang pindah gua ke mikir New kayak Zealand. gitu. Sama anjir, gue juga pengen pindah ke New Zealand, nggak mau di sini. Nggak mau di ini aja, Korea Utara. Kasusnya baru 1. Satu tapi langsung dimatiin, tahu nggak sih? Lu kena virus langsung Iya ya tembak tahu gitu. tuh gue, yang katanya langsung ditembak gitu. Oke, Itu- yang ini itu- dikat, yang ini dikat. Cara tercepat sih menyelesaikan pandemi. Pas lagi satu muncul tembak. Betul. Oke, lanjut. Ngomong apa lagi nih? Lanjut nih, kan tadi udah kayak yang dikangenin gitu, berarti apa positifnya. Nah, negatifnya yang lu gak suka gitu pas offline apa? Kalau ini dari gua dulu ya, kayak gua tuh gak sukanya kalau offline sama di jalannya gitu sih. Karena berdasarkan rumah saya lumayan Berdasarkan jauh, rumah saya. lumayan jauh, cukup ujung. Terus kalau naik motor melewati tronton-tronton, karena rumah saya memang ini ya kayak daerah pabriknya gitu ya, pabrik Jakarta kayaknya, kayak Silicon Valley-nya Jakarta gitu kayaknya sih. Jadi banyak berdebu gitulah, yang saya tidak suka gitu. Gak enaknya kuliah offline ya, gak enaknya ya. Ini sebenarnya tergantung jadwal kuliahnya juga sih, tapi kadang-kadang tuh gue ngambil jadwal kuliah yang jedanya panjang. Jadi bisa pulang gitu. Enak, bisa pulang. Tapi nunggunya rada lama. Bisa tidur dulu itu kalau panjang, sumpah. Enak banget ya rumah deket gitu ya. Dia aja Tapi gue kalau pernah tuh kayak gitu. Nunggu yang jeda, yang jeda waktunya lama. Nggak tahu sih ini sebenarnya gue kayak nggak ngeh gitu waktu itu kapan ya. Pokoknya gue kelas pagi lanjut lagi kelas siang. Ya udah tuh kan jeda lama tuh kan. Ya udah tidur lah gue. Tidur dulu. Lu balik ke rumah? Udah lah, ngapain? Oh, kira Ada senot. habis di jalan kalau balik di rumah waktunya. Iya. Habis di jalan. Lanjut ke Lela langsung. Yang gak enak dari offline apa ya? Dari offline. Apa ya? Gak tau sih, gue sekarang merasa kayaknya udah biasa aja dah. Terjebak macet udah biasa. Masuk kelas telat juga udah biasa. Apalagi ya? Gue bingung tau, dapet dosen gak enak juga udah biasa. Maksudnya kayak ya udah tinggal pasrah aja gitu loh. Ya, Mau nilai kita lo golongan bagus. orang ikhlas. Iya, lama-lama jadi makin tua semesternya makin golongan orang ikhlas gitu. Ya udah. Iya, Ya udah. jadi benar-benar ya udahlah, udah telat kelas ya udah masuk aja. Udah macet di jalan, ya udah jalanin aja. Kalau deadline cukup beda banget loh sama pas kita lagi semester 1 atau nggak semester 2. Kalau misalkan Tidak usah telat aja kayak deg-degan sekali. Udah. Iya kan, Ini atas ya semester bodo 2 tuh masih yang excited banget mau kuliah, jadi mahasiswa. Terus sekarang kayak oh my god, gue capek anjir gitu kan. Terus kalau misalkan dapat nilainya C gitu, kayak kok bisa C? Kalau sekarang alhamdulillah C. Iya, emang gitu. Cuma tuh waktu semester 1 semester 2, gue tuh udah di briefing sama bukan di briefing sih, kayak udah banyak yang ngasih tahu sama kating-kating gitu. Kan pokoknya tuh pas semester 1 akhir tuh banyak banget tuh teman-teman gue yang dapat nilainya A sama B. Jadi tuh mereka dapat jatah nilainya tuh tinggi-tinggi. Jadi dapatnya banyak gitu kan. Terus sedangkan gue tuh ada waktu itu dapat C 1 atau 2 matkul gitu. Gue lupa. Terus kata kakak tingkat yang kenal sama gue tuh dia bilang, "Kamu enggak usah panik, enggak usah sedih atau segala macem. Nih, sekarang mereka nih seneng nih, mereka dapat A B kayak gitu terus.
pengennya, harapannya, maunya di semester berikutnya tuh dapat gitu juga. Liatin aja ntar semester 5, semester 6 paling juga ini dapet C udah alhamdulillah. Terus gue kayak, ya benar juga ya, bener. Makanya sekarang gue sama nilai itu nggak berekspektasi ketinggian, kayak ya udah tahu gitu loh. Udah bodo amat. Iya sih. Benar banget sih, setuju sih gue. Dapat nilai bagus alhamdulillah, dapat pas-pasan ya udah alhamdulillah juga, yang penting dapat nilai yang lulus kan. Itu kan yang penting. Benar. Iya sih. Yang penting lulus. Iya, yang penting lulus. Oke. Jadi kayak lu hampir kayak ini ya, kayak udah nggak enaknya gitu ya, kayak ya udah jalanin aja jadinya kayak gitu ya. Kayak kan kalau lu kan tadi ada masalahin macet tuh, kalau gue tuh malah seneng di jalan. Kebalik sama lu, kalau lu kan gak suka di jalan, maunya cepet-cepet sampai tempat. Kalau gue tuh maunya seneng di jalan. Kalau gue tuh dari kampus ke rumah itu tuh ada sekitar 3 rute yang bisa gue lewatin kalau naik Transjakarta. Pokoknya tuh ada satu rute yang berangkat doang sama pulang doang tuh 2 jam jalannya. 2 jam. Itu tuh jadi kayak Serius? muter gitu. Iya, ada satu rute yang Gila, jadinya 2 2 jam. jam. Ya. Nah, gue kalau misalkan bukan gak mau pulang sih, kayak males sampai rumah cepat. Nah, gue tuh selalu pulang lewat rute yang 2 jam itu. Kan jadinya lama tuh kan. Terus ngelewatin bangunan-bangunan tinggi gitu. Jadi ya udah gue mah chill by the pool aja lewat situ, seneng malah lewat situ gue. Lela kalau jalanannya nggak macet dibikin macet sama dia. Iya, tentu saja. Gue bikin macet jalanannya. Itu pokoknya tuh ada orang bilang, udah lu lewat sini aja lebih cepat, lebih gini. Lewat sini cuma 30 menit. Ya udah lu aja, gue mau lewatan 2 jam. Nah itu gue tuh kayak gitu kalau lagi males pulang. Gue baru ketemu orang kayak gini loh. Sama sih. Gue juga baru ketemu nih orang-orang kayak gini. Nah gitu dah, begitulah gue. Makanya gue tadi nanya kan sama lu gak boleh pulang malam gitu. Ternyata juga lu kan bukan tipe yang seneng di jalan, jadi ya gak heran. Iya, betul banget sih. Jadi lu lebih nikmatin di jalan daripada di rumah. Nah, sedangkan sekarang kita dituntut di rumah aja. Nah, ini nyambung banget sama topik kita berikutnya, yaitu kita akan ngasih rekomendasi, mungkin tontonan, mungkin game, mungkin kegiatan apapun itulah, untuk tetap di rumah aja, biar kita bantu para petugas medis ya, yang sekarang apalagi Indonesia udah menembus 100.000 kasus. Mantap. Selamat, silver play button. Silver play button untuk COVID. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang masih bertahan di rumah, kita akan memberikan kalian seperti rekomendasi kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Dengar Bicara, karena sini sudah kan waktu ya, di mana meetingnya akan segera berakhir, jadi kita harus menyelesaikan ini. Oke, dadah semua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa guys. Jangan lupa guys. Makasih udah nonton, makasih sudah berjuang sampai hari ini. Dadah. Semangat.